Inflasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Justru kita perlu siasati. Di sini Ko Erwin, salam cuan. Ayo belajar bisnis di Scale Up Channel. Pada sesi terbaru ini, Ko Erwin akan memberikan wawasan kepada kawan Scale Up tentang topik yang menarik dan pastinya bakal berguna banget. Tidak akan jauh-jauh dari cara mengelola pendapatan kalian supaya berkembang dan dapat dinikmati di masa depan. Apa itu? Ya, benar, investasi. Investasi untuk siapa? Untuk Anda, para milenial. Karena saatnya milenial harus melek berinvestasi yang cerdas. Dan Ko Erwin mencoba berikan pesan agar jangan sampai berfoya-foya. Sebab ada peribahasa, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi yang kejadian sebenarnya nggak begitu. Lalu jenis-jenis investasi apa yang Ko Erwin akan bahas? Banyak, deposito, obligasi, saham, reksadana, properti, logam mulia, collection items, dan banyak lain sebagainya. Ayo kawan Scale Up, udah punya jenis investasi yang mana nih? Jangan sampai salah langkah ya, sebab kita perlu mengetahui resiko dari masing-masing investasi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, ayo belajar kawan Scale Up. Kawan Scale Up, apakah ada dari kalian yang belum berinvestasi? Mungkin hanya sekedar tahu, namun belum pernah take action. Atau mungkin kawan Scale Up bingung, mau mulai investasi dari mana ya? Pada edisi kali ini, Ko Erwin akan membahas tentang pengertian investasi yang benar dan jenis-jenisnya apa saja. Sebab banyak sekali orang yang menganggap bahwa dirinya investasi, namun sesungguhnya dia bukan berinvestasi. Malah dia adalah spekulan atau trader atau bahkan berjudi. Nah, supaya kawan Scale Up tidak lagi bingung tanpa berlama-lama lagi, ayo ikuti Ko Erwin ya. Apa sih itu investasi? Investasi adalah cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan di masa yang akan datang dengan cara membeli atau memiliki suatu aset yang berupa barang atau jasa yang dapat memberikan suatu nilai dari waktu ke waktu. Singkatnya, investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan di masa depan. Ini berhubungan dengan konsep delay gratification yang dibahas di video Ko Erwin sebelumnya. Nanti cek ya linknya di sini. Dengan berinvestasi, kalian akan bisa berpindah dari kuadran E, S, B, dan masuk ke kuadran I. Kenapa sih kita harus investasi? Mungkin kawan Scale Up bertanya. Nah, ada dua musuh besar bagi kaum milenial dalam mewujudkan mimpi dan kebutuhan mereka, yaitu inflasi, yang kedua adalah malas berinvestasi. Inflasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Justru kita perlu siasati. Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan inflasi. Solusi untuk mencapai mimpi kamu dan melawan inflasi adalah dengan berinvestasi. Warren Buffett, seorang investor kondang, berkata bahwa tujuan berinvestasi itu bukan hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana caramu menjalankan hidup sesuai dengan keinginanmu. Jadi investasi adalah sesuatu yang sangat personal ya, kawan Scale Up. Kita nggak perlu silau matanya ketika kita melihat orang yang seakan-akan udah jadi crazy rich atau seakan-akan udah memperoleh banyak. Kita tetap fokus kepada tujuan investasi kita. Mengapa kita harus investasi? Karena investasi tidak lepas dari faktor harapan atau ekspektasi kita tentang masa depan. Berbicara tentang masa depan, investasi harus butuh waktu. Apa harapan dan tujuan kawan Scale Up di masa depan? Anda pengen memiliki rumah sendiri, mungkin Anda bosan jadi kontraktor. Ya, kontraktor maksudnya ngontrak ya, kawan Scale Up. Anda pengen punya rumah sendiri. Atau Anda pengen beli mobil. Atau Anda pengen liburan. Ya, kemana? Sekarang kan lagi ngetren ya, It's My Dream ke Kapadokia, ya, Turki. Atau kawan Scale Up pengen liburan ke Korea. Atau Anda mungkin ingin kuliah S2 di Amerika, di Australia, atau di Eropa. Mungkin ada yang suara-suara negatif ya. Mimpi lah. Namun, Ko Erwin bisa kasih tahu bahwa mimpi itu bisa diwujudkan. Pasti bisa. Asal kita punya resources-nya, yaitu uang. Dan bagaimana kita bisa punya uang adalah dengan investasi. Sebab setiap kali kita mewujudkan mimpi, pasti membutuhkan biaya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah tabungan kalian saat ini cukup untuk memenuhi mimpimu?
bahkan sampai berhemat demi masa depan. Sekarang kawan scale up analisa, berapa sih aset atau tabungan yang Anda punya saat ini? Nah, Anda harus bikin hitung-hitungan. Apakah kalau Anda hanya nabung di bank, cukup nggak aset kalian? Mungkin untuk mencapai impian kalian 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang, cukup nggak aset kalian untuk ketika kalian nabung dengan konsisten, cukup nggak dengan bunga yang ada sekarang gitu? Kalau nggak, salah satu solusinya adalah investasi. Nah, salah satu aspek yang sangat penting dalam melakukan investasi adalah time horizon. Apa itu time horizon? Time horizon bukan judul film Hollywood ya. Time horizon adalah total waktu yang diperkirakan akan dipakai oleh pelaku investasi untuk mewujudkan harapan atau keinginannya. Tentunya time horizon ini related dengan tujuan investasi. Time horizon ada dua macam, yaitu jangka pendek maupun jangka panjang. Penting untuk menentukan time horizon sebelum memutuskan jenis investasi apa yang kawan scale up akan pilih. Nah, sampai di sini kawan scale up sudah ada gambaran ya investasi itu apa. Lalu jika kita sudah investasi, bagaimana perkembangan hasil investasi kita terhadap inflasi yang pasti ada setiap tahun? Tenang, Erwin akan terangkan. Ayo jangan di skip ya sampai di sini, terus nonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, Erwin juga ini ingetin, jika kawan scale up mau tanya tentang bisnis atau seputar investasi, tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, apa sih itu inflasi? Apakah itu satu monster? Apakah satu virus? Bukan. Ya, Erwin akan jelaskan tentang inflasi secara singkat. Kawan scale up sekitar 10-15 tahun lalu, kawan scale up ingat nggak harga mie instan berapa? Harga minuman botol atau teh botol berapa? Mungkin kalau dulu Erwin ingat uang jajan Erwin kalau 500 bisa beli mie plus teh botol, dan itu udah bisa ngenyangin perut kita. Tapi sekarang harganya udah berkali-kali lipat. Padahal barangnya tetap sama loh. Kok bisa ya? Di tahun 90-an, uang 500 rupiah bisa untuk membeli satu mangkok bakso. Makanya ada lagunya ya, abang tukang bakso mari-mari sini ya. Satu mangkok saja 500 perak. Namun saat ini, kalau kita pakai 500 perak, mungkin kuahnya aja yang bisa dapat. Atau cuman bisa beli mungkin permen aja. Ini yang kita namakan inflasi. Harga barang terus naik, tapi nilai uang menurun. Nah, bicara tentang biaya atau nilai suatu barang, dari tahun ke tahun pasti mengalami kenaikan atau inflasi. Nah, kawan scale up, coba kita bandingkan ya antara inflasi dibandingkan bunga tabungan yang kita dapat. Erwin akan tunjukkan di sini adalah tabel di mana kita bisa melihat bunga tabungan dari tahun ke tahun serta kita bisa melihat nilai inflasi dari tahun ke tahun. Nah, kawan scale up bisa lihat kan bahwa bunga tabungan selalu nilainya lebih kecil daripada nilai inflasi. Makanya kalau kita hanya menabung uang kita di bank, atau kalau orang dulu ya, taruh di bawah kasur, maka aset kita atau harta kita secara real value pasti akan selalu berkurang dari tahun ke tahun. Sebab itu, kita harus, kalau kita ingin mencapai impian kita, mulai berinvestasi untuk mencapai impian kita di masa yang akan datang. Nah, Erwin akan bagikan tips singkat saat ini bagaimana sih cara berinvestasi. Dan ini baru merupakan awalnya aja ya kawan scale up. Nanti kita akan belajar di video-video berikutnya bagaimana dan instrumen investasi apa yang cocok untuk kawan scale up. Cara investasi yang pertama yang paling gampang yaitu DCA, Dollar Cost Averaging. Wih, namanya aja ribet banget ya ngomongnya. Dollar cost averaging ini apa sih? Ini artinya investasi kita nyicil. Oke. Nah, daripada kawan scale up nyicil pay later 0% ya. Daripada nyicil pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu, mendingan nyicil aja investasi ya. DCA adalah strategi investasi berkala. Kita bisa membeli produk investasi secara teratur atau berkala dengan nominal investasi yang tetap pada setiap periode investasi kita. Misalnya, kita pengen beli emas nih setiap bulan. Dengan nilai emas, kita pokoknya mau udah patokin 1 juta rupiah. Setiap tanggal 15 kita akan beli LM. Ya, beli emas seharga 1 juta rupiah. Nah, kita nyicil aja beli emas. Nggak peduli harganya berapa, setiap tanggal 15 kita beli emas seharga 1 juta rupiah. Atau ada temennya Ko Erwin, ya Bapak Andika Sutoro Putra, dia punya hashtag beli bank. Setiap bulan tanggal 15, dia akan beli saham bank seharga 100 juta rupiah.
Nah, kunci daripada investasi DCA adalah disiplin. Ya, kita harus disiplin ketika pasar sedang bull, sedang naik, atau pasar sedang bear, sedang crash. Kita harus terus melakukan DCA kita secara disiplin sesuai dengan time horizon kita dan budget yang sudah kita sediakan. Kelebihan daripada DCA cocok bagi investor yang fokus pada tujuan tanpa harus melihat kondisi pasar sedang naik atau turun. Jadi seperti tadi Koiren bilang, mau pasar sedang naik, mau pasar sedang hancur, terus investasi dengan disiplin. Yang kedua, cocok bagi investor dengan modal terbatas. Nah, mungkin ini cocok buat kawan scale up yang saat ini mungkin sedang kerja. Ayo disiplin, sisihkan investasi Anda, budget investasi. Jangan cuman disiplin, sisihkan budget cicilan untuk barang-barang yang konsumtif. Cocok bagi investor pemula yang belum tahu pergerakan pasar. Kalau kawan scale up belum ngerti, ini beli saham mana yang bagus, tentang timing the market, praktekkan DCA aja. Kalian yakin dalam 10 tahun nilai investasi kita akan bertumbuh secara stabil. Tentunya tetap lakukan DYOR atau do your own research. Nah, kelemahan dari DCA adalah keuntungannya tidak sebesar strategi lump sum. Apa sih strategi lump sum? Lump sum itu adalah strategi menyetor sejumlah dana besar di awal investasi dan membiarkan uang investasi tersebut bergerak naik turun mengikuti perkembangan pasar tanpa melakukan tambahan investasi atau top up sampai investor memutuskan untuk mencairkannya. Ini mungkin cocok buat Anda yang mungkin sedang dapat warisan atau mungkin sedang dapat bonus besar di kantor. Nah, daripada uang itu dihabiskan untuk hal konsumtif, investasi aja secara lump sum. Tentunya di aset-aset yang sesuai dengan kriteria risk profile kita. Kelebihannya dari tipe investasi lump sum adalah ini efektif memberikan hasil investasi yang baik jika dilakukan dengan timing yang tepat saat harga NAB sedang turun di posisi yang rendah. Kelemahannya ada risiko dibanding DCA bahwa investor bisa mengalami kerugian yang lebih besar. Nah, cara investasi lump sum ini cocok bagi investor yang berorientasi jangka panjang dan bersiap juga untuk mengalami risiko penurunan harga. Yes, investasi ada risiko. Jadi, investasi apakah yang dapat mewujudkan harapan atau impian kawan scale up di masa yang akan datang? Investasi apa yang dapat mengungguli kenaikan atau inflasi? Yang terpenting, investasi apa yang cocok buat para milenial? Bentuk investasinya bisa berbagai macam. Deposito, obligasi, saham, reksadana, properti, logam mulia, bahkan barang-barang koleksi. Nah, satu tips terakhir sebelum penutup, yaitu kita harus melakukan diversifikasi. Apa sih diversifikasi? Intinya adalah jangan menaruh telur Anda di satu keranjang. Jadi tadi Koiren udah jelasin banyak instrumen-instrumen investasi. Nanti di video berikutnya Koiren juga akan jelaskan sedikit tentang risk profile. Kalian investasi sesuai risk profile Anda. Namun Koiren sarankan untuk investasilah di bukan hanya satu tapi beberapa instrumen untuk membagi risiko Anda. Nah, sebagai penutup, Koiren yakin pembahasan tentang investasi jelas bisa memberikan manfaat yang besar bagi kawan scale up. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Korelasinya apa? Investasi itu pada awalnya sulit dilakukan dan memerlukan delay gratification. Namun, apabila kita dengan rutin dan dengan disiplin melakukannya, maka hasil jeripaya dari investasi kita akan kita terima di masa depan. Jika kalian punya pengalaman, pertanyaan, atau sharing tentang pengalaman investasi, boleh banget ya tulis pada kolom komentar di bawah ini, kawan scale up, nanti Koiren akan jawab. Akhir kata, Koiren pamit, terus belajar bisnis, cuan pun ngalir deras. Salam cuan. Bagaimana perkembangan hasil Bagaimana perkembangan, ini coba dicek ya, beli bank itu dia tanggal berapa ya, ntar kalau ituin. Nanti tambahin aja biar ngetren dikit gitu ya. Harga NAB atau net asset, NAB apa sih?